pengen gue sampein gitu kan lewat buku, ya udah akhirnya gue nulis puisi-puisi gue lagi, dan gue alhamdulillah lagi jalan buku kedua yang insya Allah Jalan buku kedua. Iya, judulnya Wah, Seniman, terus kata-katanya adalah puisi adalah seni ketika patah hati. puisi ada sorry ketika patah hati. Wah, waduh. Jadi ini Sadar nggak? buku ini ditujukan untuk siapa nih, Mas? Untuk orang-orang yang patah hati tentunya. Untuk orang-orang yang patah hati. Ya, Atau jiwa-jiwa yang tidak pernah mempunyai perasaan tapi tidak tersampaikan. tidak tersampaikan. Wah, keren. Nah, buat teman-teman semua, ditunggu aja buku karangan kedua Mas Wildan ya. Jadi malah makin produktif nih, Mas, di pandemi ini, di rumah aja. Ya tapi nggak produktif juga sih, Mas. Tapi menurut gue lu produktif sih, karena lu masih share konten tiap hari gue lihat ya. Iya, 20% nulis, 20% bikin konten, 60% leye. Rebahan. Tapi kenapa Mas, bukan 100% rebahan, Mas? Oke. Nah, paling Mas ada nggak sih saran-saran atau pesan buat mereka yang ingin memulai personal branding, mereka ini menjadi influencer, atau enggak mereka pingin nge-brandingin untuk usaha mereka. Ada nggak sih Mas tips-tips dan saran-saran untuk mereka semua? Sarannya adalah niatkan personal branding kalian itu untuk berbuat kebaikan dan untuk dalam perdamaian. Yang kedua adalah jangan pernah ingin terkenal lalu dapat endorsan. Iya. Itu hanyalah bonus. Itu bonus. Hanyalah bonus, betul, itu bonus. Yang ketiga adalah jangan pernah lupa dengan lingkungan, atau jangan pernah lupa dengan keluarga dan orang-orang yang telah menyayangi kita. Dan yang keempat adalah konsisten dengan apa Konsisten ya. Dan yang terakhir adalah tetap menjadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Wah. Fisber dari tahun berapa ya? Tahun lalu sih 2019. Oh, baru tahun lalu berarti ya, Mas? Belum ada setahun. Nanti aku Lu bayangin aja teman-teman ya. Setahun aja itu ratusan ribu followers loh. Usahanya Mas Wildan loh. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Oke, bagaimana terjadi seorang malah gambar itu? Karena seringkali personal branding. Oke. Nah ini Mas, jadi ada yang nanya bagaimana sih terjadinya pembentukan personal branding seseorang melalui gambaran identitas di media sosial. Oh ini jadi dia tuh mungkin kendalanya, kan sekarang kan banyak nih Mas, orang personal branding itu cuma nampilin fisik ya, yang penting cantik dan mungkin yang penting seksi dan segala macam, diedit-edit mungkin ya, biar sampai seksi segala macam. Kalau dari Mas Wildan sendiri gimana? Nah, kalau memang karakternya dia seperti itu, ya udah biarin seperti itu. Tapi kembali lagi, Indonesia kan negara hukum kan, jadi jangan sampai kita melanggar hukum-hukum yang ada di negara kita. Misalkan ada cewek berpakaian seksi, terus mereka membangun personal branding mereka dengan seperti itu. Ya menurut gua nggak apa-apa. Kan setiap orang mempunyai masa yang berbeda. Kayak masa gua nih apa, terus masanya dia apa. Jadi gitu. Jangan pernah kita sampai masuk ke ranah orang lain. Kayak misalkan nih ada ustadz, terus ada juga cewek berpakaian seksi. Nih si ustadz ini punya banyak followers, si cewek ini juga punya banyak followers, si cewek seksi ini. Betul. Followersnya si ustadz mampir ke cewek ke Instagramnya si cewek ini, terus komen astagfirullahaladzim mbak, auratnya gini-gini segala macam. Ya lu ngapain ngurusin dia? Kan followersnya ustadz. Iya. Betul banget. Tidak ada salahnya kita ngingetin orang. Cuma personal branding orang tuh beda-beda, karakter orang tuh beda-beda gitu. Jangan pernah berharap semua manusia itu baik, karena kalau semua manusia di bumi ini baik, bumi ini nggak bakal seru gitu kan. Yes, nggak bakal seru, nggak bakal biasa aja ya gitu ya. Nggak bakal ada namanya pahala, nggak bakal ada namanya dosa, karena emang kan hidup untuk mencari ridho Tuhan kan, bukan untuk bukan untuk mencari pahala. Emang hidup nyari pahala, tapi sejatinya kalau menurut gue ibadah nih ya udah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala aja. Kalau gue kan muslim, kalau muslim ya udah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kebanyakan orang
menganggap dirinya ini yang paling benar, menganggap dirinya Yes, betul banget. jadi semuanya nih, wah lu salah kalau gini-gini, kalau lu ngerokok, kalau lu narkoba, kalau gini, ya udah biarin mereka narkoba, ya emang nggak ada salahnya. Nah, kebanyakan di masyarakat kita kayak gini sih ya, kalau kita punya salah itu langsung di head, tidak Betul, diingat. betul banget. Gitu. Padahal mungkin mereka punya masa lalu yang pasti berbeda sama kita ya, Mas. Betul, jadi jangan jadi orang yang sok suci banget lah. Gitu. Kita bukan ubin mas. Betul banget. Oke, ya tadi udah dijawab Mas Wildan, keren banget. Nah, sama ini Mas, mungkin Mas Wildan punya kendala, apakah dulu orang tua ngizinin bisnis Mas? Jadi Mas Wildan mungkin start personal branding, start bikin konten, kan mungkin orang namanya orang tua ya Mas. Ih, ini anak gue lagi ngapain sih gitu ya? Itu kalau gue boleh tahu diizinin nggak Mas? Pas di awal itu? Iya, kembali lagi ke awal sih, orang tua gue tuh gitu, maksudnya membebaskan anaknya untuk berekspresi. Membebaskan ya. Ya, jadi lu baik sama semua orang. Kalau orang keluarga gue gini mas, kita lah ngebahagiain orang lain, yang penting kita nggak nyakitin orang lain. Yang penting nggak nyakitin orang lain. Betul Ketika banget. kita nyakitin orang lain baru boleh kita ngebahagiain orang lain. Itu yang kelima itu diucapin oleh mama gue ke gue gitu. Makanya gue kayak kalau nyakitin orang lain tuh agak kasihan gitu. Terus kalau ngeliat teman-teman gue yang disakitin sama orang lain tuh kasihan. Satu sisi gue tidak, kan dia Rizal nih. Dia Rizal, sorry ya bahasa Rizal, kayak dia Rizal nih dibully. Satu sisi gue kesel sama pelakunya, cuma nggak selamanya gue harus menindak keras si pelakunya itu. Toh pelakunya juga udah ditangkep kan, jadi ada masa kita, saatnya kita untuk memaafkan gitu. Betul banget ya. Jadi kita harus saling memaafkan, dan yang penting kita jangan memulai ya untuk hal-hal yang seperti itu yang menyakiti orang. Jadi kalau misalnya Mas, kalau orang tua nggak ngizinin bisnis, mungkin teman-teman Mas Wildan mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu Mas. Jadi lagi start personal branding, start bikin konten, orang tua marah-marah, nggak izinin, itu solusinya gimana Mas katanya biar bisnisnya bisa makin maju? Solusinya adalah kayak gini. Iya, temen gue juga banyak yang pengen ngelakuin hal positif tapi dilarang sama orang tuanya ya. Kalau gue gitu, misalkan kita tidak diizinkan untuk melakukan kebaikan atau melakukan bisnis, dimana ketika kita sukses pun hasilnya bakal buat orang tua kita sendiri kan. Iya betul, orang tua kita sendiri. Bangga lagi orang tua lihat kita ya. Lakuin aja dulu, yang penting kita tidak berbuat negatif. Lakuin aja dulu, kerjain aja dulu, sampai akhirnya nanti mungkin orang tua tahu dan kita sukses, pasti orang tua bakal bangga sendiri gitu. Betul. Aja enggak sendiri, setuju. Ada kata-kata yang dimana kita juga harus berani melawan orang tua, tapi dalam tanda kutip melawannya dalam hal apapun dulu nih. Kalau melawan secara kasar ya tentu tidak boleh, tetapi melawan secara kebaikan tidak boleh. Misalkan kayak gini, gue sholat, keluarga gue iseng, terus orang tua gue ngapain sholat gini-gini segala macam. Nah itu kita boleh ngelawan, karena kan gue pengen berbuat kebaikan. Kita boleh ngelawan orang kita, tapi dalam tanda kutip kembali lagi gitu. Jangan selamanya, jangan kita terlalu nurut sama orang tua. Banyak kan anak-anak zaman sekarang, misalkan orang tuanya ngebebasin, secara nggak langsung kan orang tuanya ngebolehin. Kayak ada teman-teman gue narkoba gini-gini dibebasin sama orang tuanya. Nah itu adalah kesalahan orang tua sebenarnya. Kenapa orang tuanya ngebebasin? Padahal kalau kita orang tua melarang, ya kita bisa aja berhenti kan? Iya betul banget. Oke. Jadi kalau gue lihat, kalau misalnya kalau lu punya kendala orang tua nggak ngizinin segala macam, itu dia nggak ngizinin mungkin ya Mas, karena kan nggak tahu ya update media sosial tuh kayak gimana, personal branding tuh kayak gimana, bikin konten tuh gimana. Yang penting kita nunjukin hasil ya Mas, dan hasil kita tuh tetap positif, orang tua juga bakal happy ibaratnya. Betul, ibaratnya jalanin aja lah dulu. Misalkan ada hubungan, kan jalanin aja dulu, nanti kita buktiin. Kalau misalkan sampai tidak diizinkan juga dan kita tidak bisa membuktikan juga, ya udah kita cari jalan lain gitu. Betul ya, jadi orang tua bukan yang nggak dukung lu, cuma mungkin belum tahu apa yang lu lakuin saat ini. Betul. Oke. Nah ini Mas, ini juga pertanyaan bagus banget. Motivasi apa sih yang mendorong Mas Wildan bangun Fishbar? Fishbar itu ada maknanya nggak Mas? Fishbar tuh banyak sekali artinya gitu. Iya, banyak sekali maknanya.
Nih, awalnya tuh PAC bar. VAC bar. PAC bar, Peace bar.